Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kalian dengan Ibu, yaitu mata pelajaran IPS. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari berbagai penyakit, serta dapat dengan mudah menerima pelajaran yang Ibu berikan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu interaksi antar ruang. Sekarang kalian perhatikan. Terakhir kemarin Ibu menjelaskan mengenai interaksi antar ruang, di mana menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Dan juga kalian mempelajari bagaimana contoh interaksi yang melalui kontak langsung dan contoh dari interaksi yang tidak langsung. Nah, sekarang kalian perhatikan interaksi ke ruangan. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi. Kalau kemarin kita membahas mengenai kenapa kita membutuhkan ruang dan juga kenapa kita membutuhkan interaksi sesama antar ruang, maka kalian perhatikan sekarang adalah interaksi yang ke ruangan dengan beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Kalian perhatikan. Wilayah A itu surplus sayuran. Nah, sekarang wilayah B surplus ikan. Ini akan terjadi interaksi jika wilayah A membutuhkan sayuran, sedangkan wilayah B membutuhkan wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Ini yang dimaksud dengan kondisi saling melengkapi. Wilayah A yang berlebih jumlah sayurannya, sedangkan wilayah B berlebih jumlah ikan. Sehingga kedua wilayah ini akan melakukan interaksi karena mereka saling melengkapi. Wilayah A yang kurang ikan dapat terpenuhi ketika berinteraksi dengan wilayah B. Sedangkan wilayah B akan terpenuhi sayuran ketika berinteraksi dengan wilayah A. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak, biaya untuk memperoleh produksi produk tersebut. Kalian perhatikan. Sekarang wilayah A surplus sayuran dan minus ikan. Sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran. Ini harusnya terjadi interaksi. Kemudian wilayah C itu surplus ikan minus sayuran. Kalian perhatikan arah panah yang garisnya terang itu menunjukkan interaksinya sangat kuat. Kemudian arah panah yang berupa garis terpotong itu interaksinya lemah. Apa yang dimaksud itu? Wilayah A yang seharusnya membutuhkan wilayah B itu akan cenderung memilih wilayah C. Karena apa? Karena wilayah C jaraknya lebih dekat. Sehingga apa? Sehingga
wilayah A akan berinteraksi dengan wilayah C. Meskipun wilayah B dan wilayah C itu sama-sama minus ikan, surplus ikan dan minus sayuran. Bisa dipahami? Ya. Jadi wilayah A yang semula berinteraksi dengan wilayah B, karena kebetulan wilayah C itu kedudukannya adalah sama dengan wilayah B, maka wilayah A cenderung lebih kuat interaksinya dengan wilayah C. Kenapa? Karena jarak dari wilayah C cenderung lebih dekat dengan wilayah A. Nah, kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ini berkaitan dengan pengangkutan barang atau orang yang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut. Nah, untuk terjadinya interaksi tersebut biayanya harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sedangkan kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Nah, sekarang kalian sudah memahami betul beberapa kondisi, jadi ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi keruangan. Maka kalian dapat mengerjakan latihan soal yang berikut. Ya. Yang pertama, sebutkan beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi keruangan. Kemudian yang kedua, gambarkan kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi keruangan yang terkait dengan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, gambarkan kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi keruangan yang terkait dengan kesempatan antara. Kemudian yang keempat adalah apa yang menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan pada kondisi kemudahan transfer. Dan yang terakhir adalah kalian diminta membuat daftar beberapa barang yang pernah kalian beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu akhiri, semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.